Ada pertanyaan, kalau safarnya menjenguk orang tua sementara mahram masih kecil dan masih menuntut ilmu, dibolehkan enggak? Perlu kita ketahui bahwa fungsi dari mahram dalam perjalanan, dalam safar, itu bukan hanya teman saja ya, akan tetapi dia diharapkan bisa memberikan perlindungan kepada wanita yang dia sertai dalam safarnya. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika beliau ditanya tentang seorang wanita muslimah yang hendak melaksanakan ibadah haji, dan tentunya ibadah haji ini akan membutuhkan safar dalam waktu yang cukup lama. Beliau ditanya, boleh tidak wanita muslimah ini safar ditemani oleh bapaknya kalau bapaknya ini non-muslim? Jelas bahwa bapak seorang wanita itu mahram bagi dia. Akan tetapi bagaimana ketika bapaknya ini non-muslim menemani putrinya dalam waktu yang cukup lama? Karena untuk melaksanakan ibadah haji itu waktunya bisa lebih dari 1 bulan untuk pulang perginya. Maka Imam Ahmad mengatakan, saya tidak setuju. Saya khawatir di tengah jalan si bapak ini akan menggoda atau membahayakan keimanan putrinya, mengajaknya untuk keluar dari Islam dan dia bisa terkena fitnah tersebut. Artinya di sini bahwa bukan hanya melihat kepada kemahroman saja, bukan hanya melihat kepada dia adalah orang yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya, bapaknya, anaknya, saudaranya, pamannya, dan yang semisalnya, keponakannya. Bukan hanya itu yang diperhatikan dalam status mahram, akan tetapi fungsi dia apa. Oleh karena itu, banyak juga ulama yang mensyaratkan mahram itu nggak boleh anak kecil yang belum balik. Karena anak kecil ini bukannya membantu, bukannya melindungi, tapi dia justru akan merepotkan si wanita dalam safarnya. Justru dia membutuhkan perhatian dan perlindungan dari ibunya, sehingga hikmah dibalik atau alasan dibalik disyaratkannya mahram dalam safar itu tidak terwujud ketika mahramnya adalah anak kecil atau mungkin orang yang cacat mental dan yang semisalnya. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu yang sifatnya darurat ya, maka hal-hal yang awalnya itu dilarang menjadi dibolehkan. Ya, menjadi dibolehkan dalam kondisi-kondisi yang sifatnya memaksa, tidak ada pilihan lain, tidak ada solusi lain, tidak ada yang bisa menemani, masing-masing sibuk. Kemudian orang tuanya sangat perlu untuk dikunjungi, misalnya sakit, tidak ada yang merawat dan yang semisalnya, maka ini menjadikan apa yang hukum asalnya tadi tidak boleh menjadi boleh. Ya, ad-daruratu tubihul mahdhurat, sebagaimana yang dikenal dalam kaidah ilmu fikih. Wallahu taala alam.